di Dieng ini ada sesuatu yang sangat fenomenal, yaitu anak yang berambut gimbal. Ketika mereka lahir usia-usia ya balita kurang lebih, anak-anak itu nanti akan sakit dulu sebelum gembel. Sakit, panas, tinggi, melalui masa-masa kritis. Kemudian setelah anak itu sembuh, ternyata tumbuh bintik kecil di kepalanya. Tapi nggak semua anak, hanya tertentu aja yang kata orang sini hanya anak-anak pilihan saja. Nah, ketika sudah muncul gimbalnya itu mulai memanjang, orang tuanya sadar bahwa anaknya gimbal. Nah, setelah itu si anak akan ditanya nanti kalau selamatan itu mau minta apa dan kepada siapa mintanya. Ada yang pernah unik minta tikus putih jumlah 21. Itu kalau dituruti hanya 20 akan gimbal lagi. Dia minta kepada pamannya, tapi kok yang ngasih ibunya, ya akan gimbal lagi. Uniknya seperti itu. Menurut orang-orang sini, anak yang berbuat gimbal itu ada dua macam. Yang satu memang betul-betul itu ada yang didampingi oleh yang warso area Dieng ini yang namanya Ki Kolodeti, ada pengaruh-pengaruh mistis. Dan yang satu tidak ada pengaruh mistis. Ada dua hal. Yang tidak ada pengaruh mistis dipotong pun nggak apa-apa, tanpa selamatan. Tapi ada yang ada pengaruh mistisnya dipotong itu bedokalani, harus minta ini itu dan sebagainya. Sarannya sangat rumit sekali. Nah, untuk itu karena anak-anak ini sudah mulai beranjak besar, ibunya atau orang tuanya kepingin cepat-cepat bahwa gimbal itu cepat dibuang biar normal seperti anak yang lainnya. Tapi kalau anak itu belum mengendaki, itu nggak bisa dilaksanakan. Harus menunggu kata iya dari si anak itu dulu, baru nanti akan terjadi selamatan yang nantinya anak itu pengaruh-pengaruh mistisnya udah nggak ada, jadi normal kembali. Ketika si anak gimbal, ada saatnya mereka didampingi oleh sesuatu yang gaib, sehingga ketika muncul ucapan-ucapan yang baik atau kutukan itu menjadi kenyataan. Itu makanya anak sini atau orang-orang di Dieng sangat menghormati kepada anak gimbal. Mereka memperlakukan dengan baik dan secara istimewa. Namanya daerah Dieng itu kerajaan apa gitu? Oh iya, jadi ada yang bilang Kalingga, ada kerajaan apa? Jadi aslinya itu Dieng itu di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Hindu kuno. Jadi Mataram Hindu kuno itu pada saat itu berdiri kerajaan Kalingga apa tujuh di area Jepara, wilayah kekuasaannya sampai area sini. Nah, pada waktu itu diperkirakan pada saat Rakai Dyah Warakwanara itu memerintahkan hulu balang kerajaannya untuk mencari tempat pemujaan Siwa yang syaratnya ada 5, yaitu ada unsur air, unsur angin, ada unsur api, ada matahari tapi redup, tidak ada sinar tapi ada cahaya di situ. Jadi rata-rata memang kayaknya ini berarti membangun candi itu kan nggak sembarangan ya Pak? Akhirnya yang unik itu ketemulah di titik pertengahan antara Pulau Jawa itu. Porosnya itu ya di Dieng ini. Kalau kita melihat peta itu poros tengah-tengahnya Pulau Jawa ini. Nah, ini sebetulnya masih ada situs-situs yang lain atau masih dikembangkan terus? Ini kayaknya baru-baru ya nih? Atau? Ini sudah lama. Ini sempat terendam di bawah permukaan air. Tahun 1840 ditemukan oleh orang Belanda. Itu terendam air. Akhirnya dibuatlah tempat pembuangan yang tanpa sengaja mereka menemukan terusan bawah tanah, yaitu Gangsiran Aswatama di sebelah sana itu, Pak Kris. Itu nanti ada Gangsiran Aswatama. Itu penamaan-penamaan baru dari pewayangan aja. Itu ternyata terus yang dibangun, diperkirakan sebelum dibangun candi ini sudah dibangun terusan bawah tanah ya. Itu supaya untuk menampung air supaya nggak banjir itu. Itu untuk tembusannya itu tembus bukit itu, Pak Kris. Sejauh kurang lebih 750 meter. Yang diekspedisi pada waktu itu sampai 450 meter di bawah. Jadi kalau kita turun ke bawah itu kurang lebih 3 meter, nanti di lorong bawah itu kuda itu bisa masuk ke dalam. Bisa untuk nonton kuda itu, itu ditemukan oleh orang Belanda. Nah, ini kalau kita sekarang kan candi-candi ini Pak, ini kan ada tempat candinya, ada pemukimannya. Ini dulunya tuh menurut sejarah atau para arkeolog itu apa Pak? Jadi di area ini memang dibangun untuk pemujaan Dewa Siwa dan merupakan komplek tertua pemujaan Hindu tertua di Indonesia di area Dieng ini.
Kalau candinya itu ada di Muara Takus, tapi dipatahkan dengan penemuan yang di Gunung Padang itu malah lebih tua, Kerajaan Salokanegara abad 2 malahan tuh. Tapi kalau komplek tertuanya itu ada di area candi ini. Oh, ini juga tadinya kompleks itu ya? Jadi karena areanya sangat luas, yang menyelidiki pada waktu itu Gubernur Raffles dari Inggris. Beliau tahun 1817 kemari untuk investigasi area Dieng ini. Ada kurang lebih 400-an situs yang masih tertinggal di area Dieng ini. Batunya batu apa? Batunya batu andesit. Jadi apa di sini gunung berapi atau ribuan tahun silam di Gunung Dieng ini gunung yang sangat besar sekali. Karena letusannya yang sangat hebat, sehingga terjadi amblesan bumi, dan amblesan gunung ini yang merata ini flat. Kawah-kawah itu? Flat. Jadi makanya dinamai Dieng Plateau. Plateau itu dari bahasa Perancisnya itu. Flatnya bahasa Inggris. Jadi kita memakai nama Dieng Plateau-nya itu malahan. Jadi sisa letusan gunung berapi yang ambles dan menjadi dataran luas. Nah, kita sekarang berada di amblesannya ini. Ya, itu gunung-gunung itu gugusan-gugusannya itu melintang. Sehingga besarnya meletusannya gitu ya. Yang besarnya. Nah, batunya yang terlontar itu yang nantinya dibuat untuk membangun candi-candi Dieng ini. Karena candi Dieng ini untuk pemujaan Siwa, mereka berbulan-bulan tinggal di area Dieng ini bersama para muni-muni agama Hindu yang mereka belajar tentang agama Hindu di Dieng, dan mereka merawat candi Dieng ini. Sehingga terjadi pemukiman-pemukiman besar pada waktu itu. Itu ditulis oleh berita dari Tiongkok. Pada waktu itu ada yang bernama Fahin, itu kurang lebih abad ke-8, abad 8. Itu beliau penyebar agama Buddha. Itu datang ke sini. Menulis tentang itu, bahwa Dieng itu seperti kota Padri. Berarti ramai, ada pasar, ada apa. Tapi bentuk kerajaan di sini tidak ada. Ini hanya wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Hindu kuno. Berarti ini hanya untuk kepentingan peribadatan begitu ya Pak ya? Bukan ini. Nah Pak, ini kawasan ini memang sengaja dibuat, tidak ditata, tidak diberi paving block, atau memang dibiarkan begini? Ini tidak di paving block karena nanti akan terkonsentrasi di area ini, akan merusak candi. Makanya pavingnya itu di pinggir-pinggirnya biar tidak terjadi konsentrasi orang banyak yang nanti akan merusak area ini. Jadi, amblesannya. Menontonnya dari sini ya, dari sini. Bisa ke area dalam, cuma ini pas corona jadi memang harus dipagari. Kalau hari biasa bisa dimasuki sampai ke dalam. Bahkan masih dipakai untuk upacara-upacara kehinduan. Keluarga-keluarga kerajaan yang mereka kemari untuk melakukan ziarah ataupun juga pemujaan. Kenapa saya katakan ziarah? Karena di area Dieng ini juga untuk menaruh abu jenazah para bangsa-bangsa Hindu di dalam stupa-stupa dan relung-relung candi ini. Karena candi itu berasal dari kata bahasa Sanskerta candika. Candika itu artinya dewa maut atau maut. Jadi candika itu berhubungan dengan Betari Durga atau berhubungan dengan Siwa. Siwa ketika muncul sifat penghancurnya itu akan berubah menjadi Mahakala. Istrinya menjadi Mahakali. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu Dewa Siwa dan Betari Durga yang terkenal itu. Makanya setiap candi itu selalu ada hiasan-hiasan raksasa yang menyeringai seperti raksasa dengan gigi yang panjang, mata yang melotot dan sebagainya. Itu maksudnya agar kekuatan jahat tidak bisa memasuki area yang disucikan ini. Ini Candi Arjuna yang diperkirakan tertua di antara sisa sekian candi. Ditemukan prasastinya tahun angka sakanya 732. Berarti ini sekitar Arjuna, ya? Arjuna. Kalau di depannya Candi Semar. Semua penamaan-penamaan candi itu ketika sudah era Mataram Islam, masa-masa Sultan Agung. Oh, berdasarkan wayang-wayang. Candi Arjuna. Semar, ini yang Candi Sembadra. Tengahnya nih?
Ini ada Candi Puntadewa Puntadewa. atau Yudhistira. Yang ujung lagi Sikandi. Sri Kandi. Ini di area yang ini dinding ini sangat unik sekali, yang banyak sekali dipelajari oleh para ilmuwan psikologi dan sosiologi antropologi. Ini gambarnya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, nanti di sebelah sini ada Siwa tapi udah rusak. Di baliknya lagi Brahma. Ini Trimurti. Candi ini kalau dalam Islam itu mengajarkan tauhid, tapi dalam candi ini orang diajari tentang kehinduan bahwa Tuhan itu ada Trimurti itu tadi, yang terdiri dari Siwa, Brahma, dan Wisnu. Ini yang Wisnu ini di sebelahnya, mohon maaf, ada api, vas yang berisi api. Ini menggambarkan ilmu pengetahuan. Kemudian di sebelah kirinya ini ada bunga kalpataru. Kalau dalam bahasa Jawa itu bunga Wijaya Kusuma. Oh, Wijaya Kusuma. Iya, bunga kahuripan. Ini kan beliau juga megang cakra ya itu. Ah ya, itu. Jadi maksudnya orang kalau mempunyai ilmu pengetahuan, dia harus dia nanti akan punya kekuatan. Kekuatannya atau kesaktian itu cakra manggilingan itu. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombak bawahnya. Itu dia harus punya keberanian. Dan kemudian yang di sebelah kanan itu ada aksamala, tapi udah agak rusak. Itu kebut laler itu untuk menyingkirkan segala rintangan. Itu lambang itu. Kemudian bawahnya ini yang menutupi aurat itu dengan bentuk bunga. Itu maksudnya ketika orang sudah menguasai semua ilmu pengetahuan, menguasai semua dunianya, dikuasai semua, dia harus berhati-hati dengan gairah atau nafsunya. Biar terkendali dengan bunga itu tadi. Jadi ternyata untuk pembuatan sebuah candi itu harus ada taman yang indah, ada telaga yang untuk bermain para dewa-dewi. Dan di pas sekali di sini, di puncak gunung ini yang tadi kita sebutkan syaratnya ada 5. Ada unsur air, unsur angin, unsur api. Ada matahari tapi redup, tidak ada matahari tapi ada sinar. Itu yang dipegang. Akhirnya ketemulah di area ini. Sehingga dalam kurun waktu nenek moyang kita ratusan tahun silam, abad 7, bahkan diperkirakan oleh para ahli purbakala sebelum abad 7, sampai detik ini masih dipakai untuk pemujaan Siwa. Oh, ini yang Siwa. Ini yang Siwanya juga rusak, gitu. Juga di sebelahnya ada bunga kalpataru dan di sebelah kanannya ada api yang merupakan lambang ilmu pengetahuan. Ini kalau sama yang Gedong Songo diperkirakan tua candi di sini. Sama Gedong Songo hampir seiring, cuma diperkirakan lebih tua yang ini. Komplek yang tertua di Indonesia yaitu Dieng. Jadi ini memang kondisi dibikin alami seperti ini kan supaya supaya tidak mengganggu gitu ya. Ini Brahma. Ya? Jadi ternyata yang namanya ilmu pengetahuan, orang pandai bersastra, pandai menari, ternyata mempunyai maksud dan tujuan. Bangsawan-bangsawan Jawa ataupun India yang kita mengurus itu pada kebudayaan Hindia, mereka pintar menari. Ternyata sampai pada bangsawan Jawa, para pangeran harus pintar menari. Tujuannya apa? Biar budi pekertinya halus. Ini kan kita sudah nanti bincang-bincang ya. Mungkin ini untuk closing, Pak Hengki sama Bu Uut punya harapan apa? Kalau saya melihat ini pada kondisi ini kan jalan menuju sini ini memang harus diperbaiki supaya lebih mudah atau apa gitu. Harapannya apa? Monggo Pak. Jadi kalau untuk ke Dieng itu kalau bisa itu orang ke Dieng seperti ke jalan Kaliurang. Jadi jalannya itu lebar sehingga tidak terjadi kemacetan. Betul ya, inilah permasalahannya pada infrastruktur pendukung. Ya, memang kita semua menyadari bahwa pariwisata ini kompleks dan tidak hanya urusan dinas pariwisata dan semua memang harus mendukung. Termasuk dari kepolisian karena ini harus ada keteraturan sosial. Sedikit kami menginformasikan bahwa kemarin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan Dieng ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional Percandian Dieng. Sehingga kemarin memang sudah ada kegiatan diawali dengan fokus group discussion berkaitan dengan zonasi wilayah dari percandian ini. Ada beberapa zonasi yang kemarin sudah dibahas dari semua unsur
sampai dengan seluruh stakeholder, Pak. Berarti ini kita semua menyadari bahwa Dieng sudah menjadi cagar budaya nasional. Dan ini semestinya kalau menurut saya ini juga menjadi catatan dunia, artinya harus juga masuk ke UNESCO karena ini peradaban. Karena ini kita ini membangun peradaban. Peradaban ini tentu kalau tadi katakan sama Pak Hengki memang harus ada taman yang indah. Ternyata di sini semuanya indah, tamannya juga besar ya, suasananya, alamnya. Ada air, unsur api, unsur angin, ada matahari tapi tidak bersinar, tapi tidak bercahaya ya, tapi ada sinarnya. Jadi tempat ini memang boleh dikatakan tempat pilihan. Selain ini tempat suci, ini juga dipilih secara manusiawi menjadi ikon peradaban. Satu hal tambahan lagi Bapak, bahwa di Dieng ada fenomena yang setiap tahun terjadi di antara bulan Juli sampai September, Pak, yaitu menurunnya suhu, yaitu kalau orang sini menyebutnya embun upas ataupun salju Dieng. Suhu bisa mencapai -6 derajat. Ini luar biasa. Artinya ini walaupun kita berada di daerah Katulistiwa, tetapi ternyata di sini ada keistimewaan. Jadi suhunya menurun sampai -6 derajat dan ada embun upas atau es salju Dieng. Dan di sini berarti ada suatu keistimewaan. Dan ini harus kita jaga, kita rawat dan kita berdayakan agar Dieng semakin dikenal dan didukung infrastruktur serta sistem-sistemnya untuk menuju pariwisata dunia. Bu, kira-kira apa keinginannya, Bu? Kalau kami prinsip karena kami pengelola objek dari fasilitas peningkatan kualitas destinasi saja, Pak. Izin. Arahnya, penujuannya, pembinaannya juga termasuk masyarakatnya gitu ya. Betul, jadi semua pelaku pariwisata, semua stakeholder bisa berjalan bersama untuk pengembangan maupun berjalannya pariwisata khususnya di pariwisata ini harus ditangani secara holistik atau sistemik. Dan kita semua memikirkan Indonesia negara superpower seni budaya dan harus juga dibangun menjadi superpower pariwisata.